Dan pemirsa, bantuan logistik terus disalurkan pasca banjir di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pasalnya warga masih mengungsi karena rumahnya masih tersisa lumpur bawaan banjir. Bantuan berupa sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pasaman Barat terus disalurkan. Bantuan ini disebar di beberapa titik dengan tujuan membantu warga di pengungsian, diantaranya sembako, popok bayi, hingga air bersih. Bantuan diberikan karena beberapa rumah warga masih digenangi lumpur. Waalaikumsalam. Pak Ben, bisa ke apa? Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Pasaman Barat, kita sudah terhubung dengan Donald Caniago. Selamat pagi Donald, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Selamat pagi Aditya dan pemirsa. Dapat saya kabarkan di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang dimana terjadi banjir sekitar 2 hari yang lalu. Pagi kemarin sudah berangsur surut dan meskipun sudah berangsur surut, namun masih ada genangan di beberapa titik di daerah di Kabupaten Pasaman Barat ini, seperti di daerah ujung Gadiang, di mana sejumlah titik-titik itu menyisakan lumpur-lumpur yang terbawa oleh arus banjir yang terjadi pada 2 hari yang lalu. Nah, saat ini masyarakat masih ada yang mengungsi di beberapa titik juga yang benar tidak jauh dari pemukiman mereka, dan bantuan sudah mulai didistribusikan karena masyarakat yang terdampak banjir ini, di mana makanan pokok dari warga tersebut terkena banjir, di mana BPBD setempat juga mendistribusikan sembako, serta di daerah Air Napal itu yang dimana terdapat banjir bandang, disalurkan air bersih kepada masyarakat. Ini dibutuhkan masyarakat karena rata-rata sumur-sumur warga itu juga sudah tergenang material lumpur sisa bawaan banjir, begitu Aditya. Ada berapa lokasi titik banjir, titik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah setempat, dan berapa jumlah kepala keluarga yang mengungsi di sana? Titik-titik pengungsian itu ada tidak jauh dari pemukiman warga, di mana warga membuat secara swadaya juga, dan kemudian disuplai oleh bantuan dari BPBD setempat. Dan kami mencatat melihat kemarin ada sekitar lebih dari 1.000 kepala keluarga yang terdampak banjir di 7 kecamatan yang terjadi pada hari Jumat dini hari kemarin. Dan saat ini jumlah itu sudah mulai berkurang seiring dengan berkurangnya titik-titik banjir karena hari kemarin tidak terjadi hujan di kawasan ini. Begitu Aditya. Baik, dari pantauan Anda di lapangan, apakah ada kendala dalam proses penyaluran distribusi bantuan? Untuk awal-awalnya memang ada kendala karena masih terdapat genangan air setinggi lebih dari 1 meter di jalan raya menuju ke pemukiman masyarakat. Namun pada siang kemarin itu semuanya sudah berangsur surut di jalanan. Namun di titik-titik seperti di perumahan warga masih banyak terdapat genangan air setinggi lebih dari 20 cm dan menyisakan lumpur-lumpur itu, di mana masyarakat tidak bisa kembali ke rumah mereka dikarenakan hal tersebut. Begitu Aditya. Baik, selain hujan dengan intensitas yang tinggi, apa yang menjadi penyebab banjir di lokasi Pasaman Barat ini? Ya, tingginya intensitas hujan ini terjadi pada hari Rabu kemarin, di mana hujan tidak dengan intensitas sangat tinggi itu tidak berhenti hingga pada hari Jumat dini hari, di mana ketinggian air di beberapa titik mencapai lebih dari 1,5 meter, dan selain itu banjir bandang juga terjadi di daerah Air Napal yang tidak jauh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, maksud kami, di mana di kawasan ini juga terjadi banjir bandang di daerah Mandailing Nata, provinsi tetangga, begitu Aditya. Baik, apakah memang daerah ini juga termasuk dataran rendah atau cekungan? Nah, di daerah ini memang
Menurut warga, ini merupakan salah satu banjir yang paling besar setelah 5 tahun yang lalu pada 2018, di mana di daerah ini juga terjadi banjir yang yang lebih tinggi dari ini. Namun karena lantaran pada 2 hari yang lalu juga tidak terjadi kondisi yang cukup parah, namun dengan sebaran dari 7 kecamatan yang ada dari 13 kecamatan sehingga 7 kecamatan yang terdampak banjir di Pasaman Barat ini membuat warga cukup merasa khawatir dengan adanya banjir, kemungkinan banjir susulan, mengingat di daerah Sumatera Barat masih terjadi potensi-potensi seperti hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, begitu Aditya. Baik, lalu apakah ada antisipasi untuk mencegah banjir susulan ini sendiri, Donald? Ya, BPBD setempat sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan, di mana yang terjadi pada 2 hari belakangan ini itu merupakan tingginya intensitas hujan yang berada di hulu sungai di Air Napal tersebut. Namun berbeda kondisinya jika terjadi hujan di hulu sungai Gunung Talamau, itu merupakan salah satu gunung yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Ini bisa sangat memungkinkan terjadi banjir yang lebih besar lagi. Namun masyarakat juga dihimbau agar ketika hujan turun tidak mendekati daerah-daerah aliran sungai yang cukup besar, begitu Aditya. Baik, terima kasih Donald Caniago mengabarkan langsung dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas dan jaga kondisi kesehatan Anda.